Modul 27, inflasi dan indeks harga. Kita mulai dulu dari definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Di Indonesia, indeks harga ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh BPS. Ada beberapa jenis inflasi. Pertama, berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi ringan, berarti berada di bawah kisaran 10%. Inflasi sedang, kisarannya antara 10% sampai dengan 30%. Inflasi berat, kisarannya 30% sampai dengan 100%. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi di atas 100%. Berdasarkan jenis inflasi ini, berarti inflasi di satu sisi menimbulkan dampak negatif. Menyebabkan harga barang naik, menimbulkan kenaikan biaya produksi, turunnya daya beli masyarakat. Tapi di sisi lain, inflasi itu dibutuhkan. Berapa tingkat inflasi dibutuhkan adalah inflasi ringan. Inflasi berada di bawah 10%. Oke, berikutnya berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya ada dua jenis inflasi, demand-pull inflation dan cost-push inflation. Demand-pull inflation adalah inflasi terjadinya karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan karena meningkatnya pendapatan masyarakat. Sebelum masa pandemi, kecenderungan pendapatan masyarakat meningkat. Akibatnya menimbulkan inflasi. Tapi pada masa pandemi terjadinya kelesuan. Jadi kelesuan berarti artinya terjadinya penurunan harga. Tapi setelah masa pandemi berakhir, kondisi ekonomi sudah mulai bergerak, maka mulai timbul ancaman inflasi, demand-pull inflation. Yang kedua adalah cost-push inflation. Inflasi karena kenaikan biaya produksi. Berarti sama dengan yang pertama, kalau cost inflation itu adalah inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi, maka perusahaan tidak punya pilihan, terpaksa harus kenaikan upah buruh. Kenaikan upah buruh atau kenaikan biaya bahan baku berdampak kepada turunnya permintaan. Untuk memahami demand-pull inflation dan cost-pull inflation dapat diperhatikan pada kurva berikut. Kalau kita lihat ada dua kurva di sini. Nah, kalau kurva yang sebelah kiri berarti inflasi terjadi karena kenaikan permintaan. Sedangkan kurva sebelah kanan, inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi. Berikutnya berdasarkan asalnya, inflasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri. Inflasi dari luar negeri, jenis inflasi disebabkan karena barang yang berasal dari luar negeri atau barang impor semakin mahal karena kenaikan harga di negara asal barang yang diproduksi. Jadi karena kenaikan harga barang-barang impor. Inflasi dalam negeri. Jenis inflasi ini biasanya diawali dengan defisit APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan mencetak uang akan meningkatkan jumlah uang beredar. Meningkatnya jumlah uang beredar akan meningkatkan harga dan timbulnya inflasi. Jadi artinya meningkatnya jumlah uang beredar, nilai uang jadi turun. Turunnya nilai uang menimbulkan inflasi. Jika inflasi ini ditutup dengan mencetak uang akan menimbulkan krisis ekonomi. Penyebab inflasi. Pertama, permintaan terhadap suatu barang atau jasa meningkat sehingga membuat harganya mengalami kenaikan. Nah, ini bisa juga disebut dengan inflasi karena kenaikan permintaan. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak seimbang dengan jumlah peredaran barang. Jadinya, jumlah uang meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah barang. Meningkatnya jumlah uang dan meningkatnya jumlah barang dengan relatif yang lebih rendah, akibatnya maka barang langka. Kelangkaan barang akan menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga disebut dengan inflasi. Yang ketiga, adanya penyetakan uang baru oleh pemerintah.
Berarti dengan mencetaknya uang baru berarti jumlah uang beredar semakin bertambah. Jumlah barang tetap akibatnya menimbulkan inflasi. Yang keempat, adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar dan kestabilan harga tidak terjamin. Yang kelima, adanya fluktuasi dari sektor luar negeri. Seperti ekspor-impor, investasi, tabungan, penerimaan dan penerimaan negara. Bagaimana mengukur laju inflasi? Kita bisa menggunakan ada beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan GDP deflator. Berarti GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikalikan dengan 100%. Yang kedua, berdasarkan indeks harga konsumen. Ini dapat dirumuskan. Indeks harga konsumen adalah harga pada periode N dibagi harga periode 0 dikalikan dengan 100. Cara mengatasi inflasi, ada beberapa kebijakan yang kita pakai. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar meningkat dengan tajam, menimbulkan inflasi. Maka untuk mengendalikan laju inflasi, kita menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti politik diskonto, politik pasar terbuka, politik persediaan kas. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan pembiayaan defisit, kebijakan jurang publik, utang publik. Oke. Yang berikutnya, dampak inflasi. Inflasi berdampak terhadap distribusi pendapatan. Secara real pendapatan turun, secara nominal tetap. Dampak inflasi terhadap efisiensi. Karena inflasi akibatnya ongkos produksi semakin tinggi, menimbulkan inefisiensi kepada perusahaan. Dampak inflasi terhadap output. Akibat inflasi maka output semakin turun. Dampak inflasi terhadap pengangguran. Jumlah pengangguran semakin bertambah akibat inflasi. Contohnya misalkan pada saat inflasi harga barang cenderung turun. Turunnya pada saat inflasi harga barang naik. Kenaikan harga barang menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat maka stok barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak terjual. Akibatnya maka perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang berikutnya dampak inflasi terhadap perdagangan internasional. Akibat inflasi perdagangan internasional semakin terganggu. Jadi volume perdagangan impor ekspor pasti akan terkendala. Pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Ada beberapa pihak diuntungkan dari inflasi, ada juga yang dirugikan. Yang diuntungkan para spekulan dan petani. Pedagang atau produsen, debitur atau peminjam uang. Penyimpan kekayaan dalam bentuk emas dan barang lain. Investor berbentuk saham. Yang dirugikan masyarakat yang berpengaruh, yang berpenghasilan tetap. Jadi akibat inflasi, secara nominal pendapatan tetap, secara real pendapatan turun. Yang berikutnya pembeli dan konsumen dirugikan akibat inflasi. Kreditur atau pemberi pinjaman, penyimpan kekayaan dalam bentuk tunai dan investor berupa obligasi itu adalah yang dirugikan akibat inflasi. Sekian presentasi kita hari ini.